Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa dong. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan untuk setiap hari-hari yang udah kita lewatin bersama Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita ya. Kita mau mulai ibadah kita nyanyikan satu lagu saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita angkat pujian ini satu kali lagi ya. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri,
mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami ingin luangkan waktu kami ingin datang ke hadirat-Mu, kami ingin berterima kasih, kami ingin mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang, Lause ingin ngajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Yuk, kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk sekali lagi ya, lebih semangat yuk. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan.
Nah, sekarang anak-anak udah boleh duduk lagi ya. Sekarang waktunya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita angkat satu pujian, Kaulah segalanya. Nah, amin ya anak-anak, Tuhan Yesus itu segalanya untuk kita. Dia bakal mengasihi kita, Dia yang selalu ada untuk kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Kau Bapa yang mengasihiku,
Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, pagi hari ini kita bersyukur juga kita boleh dapat beribadah, memuji Tuhan dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau mengasihi kami, Kau baik bagi kami, Engkau yang telah memelihara kami juga di tengah keluarga kami di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan masih berikan. Walaupun kami di rumah masing-masing, kami boleh dapat menyembah Tuhan, beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita melihat, membuka Alkitabnya, terambil dari Injil Matius. Kita mau belajar bersama-sama Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Ya, sudah membuka, sudah dapat semuanya. Ya, Bapak akan membacakan, kalian menyimak ya. Temanya, judulnya Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik pernah naik perahu gak? Ya, Bapak ingat waktu masih SD, masih kecil, pernah bersama orang tua naik perahu ya di Ancol. Nah, waktu itu baru pertama kali ya naik perahu bersama kakak adik ya, orang tua ya, dan tidak jauh ya, di satu pulau itu hanya muter saja ya, dan karena baru pertama kali takut ya, merasa takut ya, Bapak merasa takut. Dan juga setelah naik perahu itu kurang lebih 1,5 jam ya, 1 sampai 1,5 jam, lalu pusing kepalanya. Ya, ini baru pertama kali ya Bapak naik perahu sehingga merasa takut ya. Nah, apalagi waktu itu Bapak belum bisa berenang ya, karena waktu itu belum belajar berenang ya. Nah, adik-adik juga mungkin pernah merasa takut ya. Apa kalian pernah merasa takut? Mungkin mau ujian atau ulangan, tapi kalian nggak belajar ya. Wah, deg-degan, merasa takut ya. Takut apa? Takut nilainya jelek ya, sehingga merasa takut ya. Atau juga
ketika tiba-tiba lampu mati, gelap, wah ya, berteriak lalu merasa takut ya. Nah, mungkin juga jalan di tempat yang sepi, yang gelap ya, kita merasa takut, adik-adik merasa takut ya. Nah, rasa takut itu semua orang pernah alami ya. Nah, adik-adik kita mau belajar melihat satu hari Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya naik perahu ya, menyeberangi satu tempat ke tempat yang lain ya, naik perahu di Danau Galilea. Nah, ketika perahu itu sudah berlayar ya, sampai agak ke tengah ya, lalu tiba-tiba ada angin ya, angin ini yang kencang sekali ya. Di dalam Injil Markus di sana dibilang tiba-tiba sekonyong-konyong ada taufan. Nah, adik-adik pernah lihat akan taufan ya? Memang kita mungkin dibilang angin beliung ya, angin beliung seperti di Indonesia. Wow, seng-seng terbang ya, pohon pada tumbang. Nah, saat itu Yesus, murid-muridnya ada di dalam perahu, lalu tiba-tiba sekonyong-konyong ada angin yang kencang sekali ya, angin taufan, angin yang keras sekali ya, sehingga kapalnya oleng ya. Kenapa? Karena ombaknya juga besar ya, ombaknya juga besar sehingga airnya masuk ke dalam perahu. Nah, adik-adik, Bapak juga pernah ingat waktu pergi ke Lombok, dari Bali menyeberang ke Pulau Lombok naik speedboat ya, kapal yang cukup besar ya, speedboat ya, agak cepat ya. Nah, waktu di tengah perjalanan ombaknya besar sekali ya, gelombangnya besar sampai istri Bapak mabuk ya, mabuk, muntah ya, karena digoncangkan oleh ombak. Nah, demikian juga murid-murid pada waktu itu ya, bersama dengan Yesus di dalam perahu itu, tiba-tiba angin yang sangat kencang itu ya, membuat air itu naik ke atas perahu ya, sampai tinggi perahunya diombang-ambingkan dan airnya masuk ke dalam perahunya. Nah, adik-adik ya, perahu yang Tuhan Yesus naikkan bukan seperti getek ya, bukan seperti gitu, tapi ada buritannya, ada di bawahnya ada ya. Jadi waktu itu ketika terjadi angin kencang, gelombang yang besar itu ya, airnya sampai masuk, lalu murid-murid merasa takut ya, merasa takut sekali ya. Wah, mereka sudah bingung bagaimana ini ya. Oh, semua airnya sudah masuk ke dalam perahu. Wah, mereka sudah semuanya merasa takut. Lalu mereka mencari Yesus. Ayo kita cari ya, Tuhan Yesus di mana ya? Yesus ada di mana? Wah, mereka semua mencarinya ya, yang ada di dalam perahu itu. Murid-murid cari, ternyata Tuhan Yesus ada di buritan. Buritan itu bawahnya perahu, dari ada atas kan, perahu ada atasnya, terus di bawahnya ya. Oh, ternyata Tuhan Yesus keletihan. Yesus tertidur di satu tilam di buritan itu ya, di bawah perahu itu. Lalu murid-muridnya membangunkan, Yesus bangun ya. Wah, engkau tidak peduli kami binasa ya. Nah,
belum apa-apa, mereka karena saking takutnya mereka bilang, kami akan binasa, ya, kami binasa, kami terancam, kami dalam bahaya, tolong kita binasa, katanya. Ya, padahal belum binasa, tapi mereka sudah takut karena saking takutnya mereka terancam bahaya, ya. Ombak yang masuk ke dalam perahu, airnya masuk ke dalam perahu itu membuat mereka sangat ketakutan sekali. Adik-adik, murid-murid pada waktu itu mereka sangat takut sekali. Ya. Kenapa mereka sangat takut? Karena mereka tahu bahwa ombak angin yang kencang itu begitu menakutkan, bahkan airnya sampai masuk ke dalam perahu. Nah, adik-adik, kalau airnya terus masuk ke dalam perahu, apa yang akan terjadi? Perahu itu akan tenggelam, ya. Nah, adik-adik, pada waktu itu ketika Yesus bangun, lalu Yesus menaik dari buritan itu, dan Tuhan Yesus berkata, tenanglah, diamlah. Seketika itu juga angin yang kencang itu berhenti, dan ombak yang bergelombang yang begitu tingginya diam, dan danau itu menjadi tenang kembali. Wah, murid-murid melihat, menyaksikan, ya, akan kuasa Tuhan Yesus. Mereka heran. Hanya Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Seketika itu juga perahunya menjadi tenang, danaunya menjadi tenang, anginnya menjadi tenang, angin yang kencang berhenti, ya. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Nah, di bagian yang lain, ya, yang di dalam bagian di Markus, ya, di Markus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-40 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Nah, di dalam Injil Lukas, ya. Nah, ini paralel dari kisah angin ribut diredakan, ya. Pasal Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-25. Lalu kata Yesus kepada mereka, murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Nah, adik-adik, pada waktu murid-murid merasa takut, pada waktu murid-murid merasa bahaya, ya, terancam oleh bahaya, pada waktu itu mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalam perahu bersama-sama, dia punya kuasa sanggup untuk meredakan angin taufan itu. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa murid-murid merasa takut ada dua, ya, yang penyebabnya, yaitu karena angin taufan, ya, angin yang begitu kencang, ya, membuat ombak perahunya, ya, terombang-ambing, air masuk ke dalam perahunya, ya. Murid-murid takut. Karena apa? Ketakutan ini dari luar diri daripada murid-murid. Yang kedua, murid-murid takut dari dalam diri mereka, ya. Nah, apa yang dimaksud
murid-murid takut dari dalam diri mereka. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu takut? Karena kamu tidak percaya. Di manakah kepercayaanmu? Ya. Atau di manakah imanmu? Ya. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa murid-murid merasa takut. Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya. Karena mereka tidak mempunyai iman kepada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong mereka. Ketika mereka di dalam ketakutan, lalu Tuhan Yesus menolong mereka. Ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, dalam kehidupan kita, ketika kita merasa takut, kepada siapa kita mencari pertolongannya? Kita belajar daripada murid-murid. Ketika murid-murid begitu takut, ya, begitu terancam jiwanya, ketika di dalam bahaya, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi waktu itu murid-murid di dalam keadaan mereka takut, mereka tidak percaya. Ya. Biarlah kita belajar apa? Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mencari pertolongan dari Tuhan Yesus. Ketika kita membutuhkan pertolongannya, maka kita harus percaya. Ya. Nah, di dalam Mazmur, saudara, adik-adik, kita melihat, ya, di dalam Mazmur mengatakan apa? Ya, bagaimana? Ya, rahasianya kalau kita merasa takut. Ya, kita membuka Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, ya. Pemazmur berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Nah, ketika kita takut, apa yang harus kita nyatakan? Yaitu iman. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak seperti murid-murid, ya, ketika di dalam bahaya, ketika di dalam ketakutan, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Dia sanggup untuk menolong. Nah, adik-adik, biarlah kita ketika kita takut, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita supaya kita selalu mau mencari pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ya. Dalam keadaan apapun, biarlah kita percaya kepada Allah. Nah, ketika kita takut, kita tetap percaya kepada Allah. Allah sanggup menolong kita. Tuhan Yesus sanggup menolong kita di dalam keadaan apapun. Bapak akhiri firman Tuhan ini dengan satu kisah ilustrasi. Ada seorang pemuda, dia bermimpi, ya, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di tepi pantai. Nah, di pantai itu banyak pasir. Ketika berjalan, maka pemuda ini melihat ada dua pasang, ya, dua pasang apa? Jejak kaki. Satu pasang
jejak kakinya, dirinya sendiri, satu pasang lagi jejak kaki Tuhan Yesus. Nah, ketika berjalan, pemuda ini dia melihat ke langit dan dia teringat peristiwa-peristiwa yang pahit, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dalam hidupnya di masa yang lalu. Lalu ketika pemuda ini memperhatikan akan jejak kaki di pasir di pantai itu, lalu dia melihat ada jejak kakinya yang cuman satu pasang doang, ya, satu pasang saja. Nah, waktu itu dia ketika menyaksikan jejak kaki satu pasang itu, lalu dia teringat pada waktu itu bahwa dia mengalami kepahitan, kesedihan yang sangat sedih, sangat pahit di dalam hidupnya. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, bukankah kalau aku mengikut Engkau, Engkau akan berjalan bersama dengan aku? Seharusnya Engkau tidak meninggalkan aku di saat-saat aku sangat sedih dan keadaanku sangat pahit, susah." Pada waktu itu apa yang dijawab Tuhan kepada pemuda ini? "Anakku, pada waktu kamu sangat pahit, sangat sedih di dalam hidupmu, aku menggendong kamu. Saat kamu paling pahit dalam hidupmu, aku menggendongmu." Tuhan Yesus tidak meninggalkan setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, maukah kita belajar ya, percaya kepada Tuhan Yesus setiap saat, setiap waktu, apalagi dalam keadaan adik-adik merasa takut, dalam keadaan bahaya. Percaya pada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, maka kita tidak takut lagi. Adik-adik, minggu depan, minggu pertama November, tanggal 7, ya, kita sudah mulai ibadah tatap muka, ya, di gereja. Biarlah adik-adik tidak merasa takut ya, untuk datang beribadah, menyembah Tuhan. Kita sudah 1,5 tahun lebih, ya adik-adik, 1,5 tahun lebih tidak datang ke gereja. Ya. Biarlah pada minggu depan adik-adik siapkan hati dan adik-adik rindu untuk beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan di gereja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan juga yang menilik setiap kami dalam keadaan apapun kami, Tuhan. Biarlah kami percaya kepadamu. Dalam keadaan takut, kami percaya kepadamu, maka kami tidak takut. Tuhan, biarlah Tuhan menolong setiap kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar firman yang baik, tapi kami juga menjadi pelaku firman yang baik. Minggu depan, Tuhan, untuk anak-anak tunas remaja,
akan beribadah onsite, tatap muka di gereja. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, berikan kerinduan kepada kami untuk boleh datang menyembah Tuhan di gereja, di rumah Tuhan bersama-sama dengan teman-teman. Berkati Tuhan setiap adik-adik yang telah mendengarkan firman-Mu, telah datang menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Nama-Mu Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian adik-adik, Tuhan memberkati firman-Nya. Nah, gimana tadi firman Tuhan ya anak-anak? Luar biasa ya. Terima kasih kepada Musa yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Sekarang tiba saatnya kita untuk mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita ingin memberikan yang terbaik dari Tuhan, dari hati kita. Yuk kita siapkan satu pujian, Betapa Hatiku. Yuk sama-sama kita menyanyikan pujian ini ya. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Nah, anak-anak, nggak terasa ya, ternyata ibadah kita sudah mau selesai. Nah, sebelum kita bubar, kita masuk dalam doa dulu ya.
Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Tuhan, pada hari ini kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan, berkati persembahan ini, semoga persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin pisah satu sama lain. Tuhan pimpin, Tuhan sertai langkah kami dalam seminggu ke depan. Dan terima kasih Tuhan sudah pimpin acara ini dari awal hingga akhir, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Nah, anak-anak, ada kabar gembira loh. Mulai pekan 1 minggu pertama November, Gereja Kristen Kalam Kudus sudah mulai onsite. Nah, jadi anak-anak udah bisa datang lagi loh ke gereja. Yuk, sama-sama kita berkumpul memuliakan Tuhan di gereja ya. Sampai jumpa di minggu pertama November. Ku bersyukur